Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih. Senang sekali jumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Apa kabar? Luar biasa tentunya. Adakah di antara kita saat ini mengalami yang namanya kesusahan? Ada yang masih tertekan karena keadaan musibah wabah ini tidak segera punah. Terlepas dari itu semua, tentunya sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang dikasihinya, kita tetap berdoa, berharap supaya ini semua segera berlalu. Karena 3 bulan kurang lebih kita sudah ada di dalam suasana seperti ini, ibadah di rumah masing-masing. Dan saat ini juga Tuhan masih izinkan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetaplah semangat, tetap memiliki gairah, karena Tuhan tetap mengasihi kita dengan situasi kondisi apapun. Kekasih Tuhan, sebelum kita lanjut mendengar sabda firman Tuhan, saya mengajak semua kita berdoa, biar Allah Roh Kudus menuntun di dalam setiap acara kita, khususnya ibadah hari ini. Dan lewat pemaparan firman Tuhan, Roh Kudus memberikan pengertian dan kerelaan hati dari kita untuk menerima dengan baik. Dan lebih dari itu, dengan ketaatan, kita melaksanakan firman Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kekasih jiwa kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib, bahkan memelihara kesetiaannya kekal sampai kekal. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang tetap peduli, yang mengerti akan keadaan kami sampai saat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan karuniakan buat setiap kami, sehingga kami dapat berkumpul di kediaman atau rumah kami masing-masing. Dalam situasi sampai saat ini, kami tetap mengalami, tetap kami ada di dalam keprihatinan, tetapi hati kami tetap sukacita, karena Tuhan tetap memelihara kami dengan baik. Saatnya Tuhan, kami mau dengar sabda firman-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan urapi, baik yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, diberikan pengertian. Roh Kudus tuntun setiap kami. Pimpin dan kami membuka hati untuk Roh Kudus menerangi, sehingga firman-Mu yang ajaib, yang penuh kuasa itu ada tempat di hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Kekasih Tuhan, terlepas dari keadaan yang kita alami saat ini, saya mengajak semua kita untuk berpikir sejenak. Pasti tentunya di antara kita pernah mengalami apa yang namanya dijanjikan oleh orang lain, atau berjanji sama orang lain. Mungkin kita dijanjikan sesuatu, atau kita pernah juga menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Entah kekasih kita, pasangan hidup kita, atau anak-anak kita. Contoh misalnya, kalau anak kita berhasil bisa naik kelas, kita menjanjikan sesuatu, memberikan hadiah dan sebagainya. Banyak lagi contoh. Yang pasti kita semua pernah berjanji dan pernah juga dijanjikan oleh orang lain. Namun apa yang terjadi kalau misalnya janji itu tidak ditepati? Pastinya kita akan kecewa, kita akan merasa prihatin dengan pribadi yang menjanjikan itu. Kenapa tidak ditepati? Semudah mengutarakan janji, tapi semudah itu juga mengingkari janji. Dan itulah pada umumnya manusia. Tapi kalau kita melihat janji Tuhan, Dia yang berjanji itu tidak pernah mengingkari. Apapun yang dijanjikan, pasti, bukan mudah-mudahan,
pasti digenapi. Hari ini dalam rangka hari yang saya anggap ini hari yang luar biasa, karena setelah kita memperingati dan kemudian kita berada di dalam suasana memperingati juga, yang saya maksudkan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kemudian memperingati pencurahan Roh Kudus, dan hari ini merupakan hari yang sangat istimewa karena berkaitan dengan memperingati pencurahan Roh Kudus. Dan hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman yang saya akan bacakan terlebih dahulu 2 ayat, dan biarlah ini menjadi berkat buat setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saya ulangi sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1, pasal yang pertama ayat yang keempat, ayat keempat sampai kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini sabda dari Tuhan Yesus sendiri. Kita imani bahwa merupakan janji ilahi. Kalau janji manusia mudah diingkari, tapi janji Allah buat manusia, buat setiap kita yang percaya, pasti digenapi. Tugas kita adalah mengimani bahwa firman Allah itu firman yang hidup, firman yang tidak pernah berubah. Kuasanya, keajaibannya, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yang terpenting hari ini, Bapak Ibu Saudara, tetap percaya firman Allah itu hidup. Dan kalau kita ini benar-benar mengingat kembali, bicara tentang pencurahan Roh Kudus, kalau dibuat reka ulang, Bapak Ibu Saudara, maka peristiwa itu dimulai dari perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus terhadap para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Pasti ada maksud ini. Kenapa para murid tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Di sana jelas tujuan utamanya adalah menunggu janji Bapa untuk menerima baptisan Roh Kudus itu sendiri. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus. Baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini janji yang keluar dari sabda Yesus sendiri. Dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Yang perlu kita dengar, yang perlu kita imani. Bahwa atas perintah tersebut, setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-muridnya tidak ada kata lain kecuali taat. Taat. Taat dan menunggu janji itu digenapi, sembari berdoa dengan tekun dan sehati di ruang yang namanya di ruang Yerusalem. Itulah perintah yang harus ditaati. Kembali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan,
ketika dari reka ulang pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, ada momentum, ada satu hal yang menjadi perhatian buat kita. Dan tentunya ini sangat bernilai buat pemercaya. Para murid bukan saja terbatas kepada rasul-rasul ketika itu, tetapi juga pemercaya seperti Bapak Ibu, saudara-saudara, dan saya, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa hikmah yang kita dapat lewat kesempatan ini apabila direka ulang masalah pencurahan Roh Kudus yang saat ini sekali lagi kita peringati, kita bisa menikmati berkat itu? Maka saya temukan jawabannya. Sesungguhnya pencurahan Roh Kudus terjadi di saat murid-murid Tuhan Yesus mau merendahkan diri satu sama lain dan bersehati. Kata kuncinya adalah bersehati. Atau dengan kata lain, unity. Kata ini tidak asing buat kita semua. Tapi seringkali sulit untuk kita praktekkan. Karena apa? Karena ego manusia itu terlalu dominan, terlalu menguasai, mementingkan diri sendiri. Padahal Roh Kudus itu akan bekerja secara efektif. Roh Kudus itu akan bekerja secara luar biasa dalam diri orang-orang yang mau rendah hati. Orang-orang yang tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Ini cukup jelas. Dan sudah barang tentu, pribadi lepas pribadi yang mau hidup dalam kesehatian tadi, dalam unity tadi. Dimulai dari pribadi lepas pribadi. Para murid, dan kalau aplikasinya bicara saat ini, adalah pemercaya, Bapak Ibu Saudara, saya, kita semua. Pribadi lepas pribadi ini harus tanggalkan kepentingan pribadi ego kita, dan kita mengutamakan yang lain secara bersama-sama. Mari kita unity dalam kesatuan. Untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, supaya Roh Kudus itu dicurahkan dan Roh Kudus dapat bekerja secara leluasa dan efektif di dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah barang tentu tidak mau membiarkan dirinya bekerja secara efektif terhadap pribadi yang masih ego, yang masih mementingkan diri sendiri, tidak mau di dalam kebersamaan. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tidak ada pilihan lain bagi kita semua, supaya Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan kita, dan selanjutnya Roh Kudus itu bisa bekerja secara efektif, secara leluasa di dalam kehidupan kita. Yuk korbankan, tanggalkan ego kita. Dan satu dengan yang lain, dengan pemercaya, saudara-saudara kita yang lain, para murid yang lain, kita mau sehati. Kita mau unity. Itu hal yang bisa saya pelajari dan perlu saya sharekan, saya sampaikan kepada kita semua. Betapa pentingnya dalam momentum ini, kita harus unity. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pencurahan Roh Kudus terjadi di saat murid-murid Tuhan Yesus berdoa dengan tekun. Saya ulangi, berdoa dengan tekun. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa tergenapi. Tanpa itu semua, maka akan menjadi sia-sia. Dibutuhkan dari semua kita tekun. Tekun berdoa. Seperti para murid waktu itu. Roh Kudus dicurahkan, diberikan, dikaruniakan kepada para murid. Mereka berdoa. Setelah mereka tekun dalam doa,
mereka sehati, dan mereka tidak memikirkan kepentingannya diri sendiri. Tapi mereka menekankan kebersamaan, dan mereka terus tekun berdoa dan berdoa. Sesungguhnya, pekerjaan Roh Kudus akan mudah dan dahsyat terjadi dalam setiap pribadi yang terus-menerus berdoa atau menjadikan doa itu sebagai gaya hidupnya, bukan sebagai ritual agama. Doa bukan hanya merupakan saat-saat kita memerlukan Tuhan. Manakala kita sudah nggak butuh, kita tidak lagi berdoa. Manakala kita ada yang sifatnya seremonial, tata upacara keagamaan, itulah doa baru dikumandangkan, baru disampaikan. Ini namanya ritual agama. Tuhan mau doa itu menjadi nafas, gaya hidup, menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi berfokus kepada format doa, metode doa, tapi hati bicara, komunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan tahu persis saat mana apa yang dibutuhkan oleh umatnya atau kekasih-kekasihnya. Saat ini kalau ditanya apa kebutuhan Bapak Ibu Saudara, kebutuhannya mungkin macam-macam. Diinventarisir, daftarnya itu macam-macam. Kalau yang belum punya pacar, ya pasti nomor satu, saya butuh atau perlu pacar. Yang belum punya pekerjaan, ya pekerjaan. Yang sudah berumah tangga, yang belum punya keturunan, punya anak, itu yang didoakan. Semua baik, semua bagus. Tapi Tuhan jauh lebih tahu, mengerti akan kebutuhan kita. Bahkan jauh lebih dari apa yang kita doakan. Jauh dari lebih apa yang kita pikirkan. Dan itu yang Tuhan siapkan. Dalam konteks hari ini, yang kita peringati dalam rangka pencurahan Roh Kudus, yang dibutuhkan di atas semua, yang menjadi kebutuhan kita, yang saya sebutkan tadi, Roh Kudus itu merupakan janji Bapa yang pasti digenapi buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dengan tekun berdoa menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Apa yang menjadi janji Tuhan itu segera tergenapi dalam kehidupan kita, sehingga langkah-langkah hidup kita ke depan tidak perlu lagi cemas, takut, khawatir, gentar, karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus dicurahkan dan menyertai hidup kita. Haleluya. Pencurahan Roh Kudus terjadi sesungguhnya agar para murid mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Kristus. Ini yang perlu kita garis bawahi dari hal yang juga sudah saya sampaikan tadi. Selain kita perlu sehati, selain kita perlu tekun berdoa untuk janji Bapa agar tergenapi dalam hidup kita, yang tidak kalah pentingnya adalah supaya terjadi kuasa dalam hidup kita. Kita mengalami kuasa yang dahsyat untuk menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yang jelas di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini perlu kita imani. Kita percaya dengan sungguh-sungguh
Karena ini sabda firman yang tidak pernah berubah kuasanya. Inilah yang kita tunggu-tunggu tentunya di dalam rangka kesehatian, di dalam rangka unity, tekun berdoa, supaya kuasa itu dicurahkan. Kuasa itu ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Kalau saya pelajari lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, kuasa yang dimaksudkan di sini dalam bahasa aslinya memiliki pengertian dunamis. Kuasa itu artinya dunamis. Dunamis itu bahasa aslinya. Diterjemahkan ada 3 makna dari kata dunamis. Yang pertama adalah dinamis. Artinya supaya ada gairah dalam hidup ini. Ada semangat. Ada dinamika dalam kehidupan kita. Kita tidak fasik. Jangan jadi orang Kristen, anak Tuhan loyo. Nah, bisa jadi karena kita belum punya Roh Kudus. Tapi kalau sudah punya Roh Kudus, maka di sana ada satu kegerakan, ada satu gairah dalam hidup ini. Tidak patah semangat dalam menghadapi persoalan hidup, tapi terus maju, terus antusias, semangat. Karena dia menyadari bahwa pribadi yang memiliki Roh Kudus dalam hidupnya itu ada dinamis, ada gairah. Yang kedua, dinamo. Dinamo itu artinya ada motor sebagai penggerak. Semua kita tahu dinamo fungsinya. Kalau di sepeda ada dinamo, itu sumber perapian. Hidup kita butuh api Roh Kudus supaya ada bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu yang positif, yang baik, yang berguna untuk Tuhan dan sesama. Tanpa api, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contoh misalnya, sebagus apapun mobil, kendaraan bermotor, kalau tidak ada akinya, tidak ada perapiannya, maka saya yakin mobil merek apapun nggak bisa jalan. Bisa jalan kalau didorong. Motor juga demikian, sebagus apapun mereknya, kalau tidak punya perapian, ya motor tidak bisa jalan kecuali didorong. Kenapa bisa berjalan? Kenapa bisa bergerak maju? Karena ada dinamo, ada perapian, ada akinya di sana. Anak Tuhan juga demikian. Ketika ada dinamo, ada perapian, ada api Roh Kudus, maka dia tidak mundur, pantang menyerah. Dia maju terus dalam kondisi apapun, setia, mengiring Tuhan dan melayani Dia. Haleluya. Hal ini yang perlu saya sampaikan untuk kita semua. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak kita peka. Peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kalau belum kita mengalami, belum kita menikmati baptisan Roh Kudus, saat ini juga waktu yang baik. Belum terlambat. Esok mungkin terlambat buat kita. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kuasa dan karunia-Nya itu diberikan buat kita. Asal Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Dan kuasa itu untuk menjadikan kita saksi Kristus karena ada tanda-tanda yang menyertai. Tandanya itu ada 2. Alkitab mencatat bisa mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan jangan heran kalau orang-orang percaya yang memiliki Roh Kudus bisa mengusir roh jahat, bisa tumpang tangan buat orang yang sakit, orang sakit bisa disembuhkan karena itu jaminan dari firman Tuhan sendiri. Namun karunia-karunia ini tidak dijadikan kebanggaan sehingga kita ini jadi pongah, jadi sombong, merasa diri paling hebat, merasa diri paling rohani.
Karena kita berdoa untuk orang sakit bisa sembuh, kita mengusir setan, kuasa roh jahat dilepaskan. Itu semua tanpa Roh Kudus. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak ada artinya. Jaminan Tuhan jelas. Janji Tuhan itu pasti. Ketika Roh Kudus dicurahkan buat kita, mari kita nikmati apa yang Tuhan karuniakan buat kita. Dan semua kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua Bapak Ibu, saudara-saudara, tidak terkecuali, siapapun kita, tidak terkecuali, yang percaya, janji Bapa pasti tergenapi. Yang penting tetap unity, jaga kesatuan itu, jaga kebersamaan di antara kita. Dan terus tekun berdoa, dan nikmati kuasa itu. Kita akan menjadi saksi Kristus. Dan tanda-tanda itu menyertai kita semua. Yaitu kita akan mengusir roh-roh jahat, dan tumpang tangan buat orang yang sakit, orang sakit disembuhkan. Itu berlaku buat orang yang percaya. Bukan hanya terbatas kepada para pendeta atau siapapun. Pejabat-pejabat gerejawi, semua orang percaya diberikan kesempatan. Kalau Bapak Ibu Saudara belum mengalami hari ini, sekali lagi hari ini, kesempatan buat kita semua. Saya mengajak, buka hati, buka diri, supaya Roh Kudus dicurahkan buat kita. Buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami, terus pertahankan ini semua, dan terus maju, terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Iring Tuhan dengan setia. Namun bagi kita semua yang belum, saya ulangi sekali lagi, buka hati, buka diri. Biar Roh Kudus dicurahkan, kita dipenuhi, dibaptis, dicurahkan Roh Kudus atas kita. Sehingga dengan demikian, kita ada kepekaan atas pencurahan Roh Kudus itu berlaku buat orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini sungguh luar biasa. Dalam rangka pencurahan Roh Kudus, Tuhan masih memberi kesempatan buat kami yang selama ini kurang mengerti, tapi Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti. Kami bersyukur untuk firman Allah yang hidup. Dan biarlah kami tidak hanya sekedar memperingati pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta itu, tapi kami boleh mengalami, boleh menikmati pencurahan Roh Kudus. Dan itu sebabnya kami mau terus bersehati. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau dalam kesatuan. Kami mau di dalam unity, satu dengan yang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Tapi terus kami mau mengutamakan hidup dalam kesehatian. Bahkan kami mau tekun di dalam doa. Dan ini yang Tuhan mau. Supaya apa yang dijanjikan oleh Bapa itu tergenapi dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu. Dan terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus bisa terjadi. Bukan hanya kepada para rasul ketika itu. Tapi buat kami semua yang percaya pasti mendapatkan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Dan biarlah hidup kami ketika ada kuasa itu ada gairah, ada semangat, ada dinamika hidup. Bahkan kami mau bisa bergerak dan terus bergerak untuk melayani Tuhan. Tidak mau mundur, tidak mau berhenti. Tapi kami juga ada ledakan-ledakan, ada dinamit. Dan inilah yang Tuhan mau. Makna yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar dinamis, dinamo, tetapi dinamit. Ada satu ledakan-ledakan. Ada terobosan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur untuk janji firman-Mu. Dan firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Serta mengucap syukur untuk firman Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Bahkan lebih dari itu, kita akan mengakhiri bulan Mei dengan bersyukur kepada Tuhan.
bulan Mei segera berlalu dan kita tidak tahu hari esok seperti apa. Tapi yang pasti, Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu menyertai kita semua. Dan mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, kita berdoa, bersyukur, dan terima berkat supaya semakin sempurna berkat yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ibadah kami sudah selesai. Mengakhiri ibadah ini, bahkan menutup bulan Mei, di mana anugerah Tuhan masih melimpah dalam penyertaan Roh Kudus yang begitu dahsyat, luar biasa, sempurna. Kami nikmati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami akan berpisah melanjutkan aktivitas kami. Tuhan pimpin dan sertai, biar hidup kami terus menikmati kasih karunia-Mu, dan kami terus memiliki kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus. Kami tidak berjalan sendiri, tapi Roh Kudus manunggal dengan kami semua. Roh Tuhan ada pada kami. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus, untuk baptisan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kembali melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Arahkanlah hatimu, pandang kepada Kristus dengan iman, seraya tangan kita menadah, dan terimalah berkat Tuhan untuk setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia. Anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyertai langkah-langkah kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.